Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrin Hulumudi. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan tentang struktur bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti, biasa disebut dengan the Milky Way atau kabut putih. Dalam tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Bumi memiliki berbagai macam struktur. Berikut adalah struktur bumi. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, selimut atau selubung bumi atau mantel. Lapisan ini juga disebut dengan astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki baik cair, padat, dan gas dengan suhu yang tinggi. Berikut inti bumi atau core. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusunan utama logam, besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar, outer core, dan lapisan inti dalam, inner core. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 200 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi suhunya mencapai 4.700 derajat Celcius. Pada penelitian geofisika, inti bumi memiliki material dengan berat jenis yang sama dengan berat jenis meteorit logam yang terdiri atas material besi dan nikel. Selanjutnya, lapisan bumi. Sejauh yang diketahui, bumi adalah satu-satunya tempat tinggal di jagat raya ini yang dihuni makhluk hidup, di mana manusia berada. Bumi pada dasarnya adalah sebuah bola berbentuk raksasa yang melakukan pergerakan di angkasa dengan kecepatan hampir mencapai 3.000 per detik. Bumi memiliki lapisan beberapa lapisan, yakni atmosfer, hidrosfer lautan perairan, litosfer. Atmosfer merupakan udara yang mengelilingi bumi, tebal 2.000 km. Lapisan udara ini terutama mengandung nitrogen, oksigen, dan gas. Lapisan atmosfer menjaga bumi agar tidak terlalu panas kena sinar matahari dan tidak terlalu dingin. Lapisan udara ini juga melindungi bumi terhadap sinar ultra ungu dari matahari. Sinar ini berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan. Di lapisan bawah atmosfer terdapat awan yang mengandung butir-butir air yang berasal dari uap air lautan dan uap air daratan turun ke bumi sebagai hujan. Selanjutnya, hidrosfer, lautan perairan. Lautan merupakan cekungan besar yang berisi air dengan kedalaman rata-rata 3.500 meter.
luas lautan mencapai 2/3 permukaan bumi. Selanjutnya litosfer, yaitu lapisan terletak di atas lapisan pengantar dengan ketebalan 1200 km, berat jenis rata-rata 2,8 gram atau rata-rata 2,8 gr atau 3 cm3. Suhu dibagi kerak bumi mencapai sekitar 1050 derajat Celcius. Litosfer bisa juga disebut sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau karst. Selanjutnya, kulit bumi atau litosfer terdiri atas lapisan sial, silica, aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya berbentuk CO2 dan Al2O3. Dan lapisan ini diantara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan metamorf, dan batuan lainnya di daratan benua. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak yang bersifat padat dan kaku dengan ketebalan rata-rata kurang lebih 35 km. Selanjutnya, kerak benua. Kerak benua merupakan benda yang terdapat kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan beku, granit ada bagian tasnya, dan batuan beku basal ada bagian bawahnya. Kerak ini yang menempati sebagai benua. Biasanya kerak benua disebut juga lapisan granitis karena terdiri dari susunan batu yang berkomposisi batuan granit. Selanjutnya, kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut, ada bagian atas. Kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik yang paling bawah tersusun dari batuan beku, gabbro, dan periodotit. Nama lain dari kerak samudra yaitu lapisan basaltis karena penyusunannya berupa batu yang berkomposisi basal. Adapun batuan kulit bumi adalah yang pertama, batuan beku. Batuan jenis ini ialah batuan yang terbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, ada 3 macam batuan beku. Pertama, batuan tubir atau batuan beku dalam, batuan leleran, batuan beku luar, batuan korok, batuan beku gang. Kedua, batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat. Asalnya dapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan itu dapat terjadi karena macam-macam sebab sebagai berikut: karena suhu tinggi, karena tekanan tinggi, karena tekanan dan suhu tinggi. Yang ketiga, mesosfer atau mantel bumi. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan batuan setebal sekitar 2.900 km. Suhu di bagian bawah lapisan mantel mencapai 3.700 derajat Celcius. Tetapi batuan tetap padat karena berada di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya, barisfer, yaitu lapisan inti bumi berupa bahan
padat yang tersusun pada lapisan ini. Nikelum sama dengan nikel dengan ferrum sama dengan besi. Jari-jari 3.470 km dan batas luarnya adalah kurang lebih dari 2.900 km di bawah permukaan bumi. Inti bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti luar tebalnya 2.000 km terdiri atas besi cair, suhunya mencapai 2.200 Celcius. Inti dalam terdapat di pusat bumi, merupakan sebuah boleh berdiameter 2.740 km. Bola ini terdiri atas besi dan nikel padat. Suhu di pusatnya mencapai 4.500 derajat Celcius. Yang kelima, lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan nive setebal 1.700 km. Berat jenisnya rata-rata 5 Gr atau cm3. Lapisan pengantar disebut juga astenosfer dalam kurung mantel maksudnya, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari materi yang saya bawakan, yaitu struktur bumi. Jika ada kata dan perlakuan yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.